Besok, Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah gerbang menuju panggung paling diimpikan semua pemain hingga pecinta sepak bola di tanah air. Optimisme kini menjadi milik siapa saja. Sebab Indonesia memang memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia. Syarat agar timnas lolos adalah kepercayaan diri yang pas, tidak berlebihan tapi punya optimisme. Sebab jika terlampau over percaya diri, justru berbahaya. Kemudian, tidak boleh terprovokasi supaya permainannya tetap terjaga dengan baik. Lantas seperti apa dukungan para selebriti untuk para pemain timnas? Benarkah Gus Miftah yang sedang berada di Tanah Suci juga berdoa untuk kemenangan tim asuhan pelatih Patrick Kluivert? Mendekati tambak tip di kotak penalti Rahma. Kita lihat masuk Argentina. Suntikan gol! Perjalanan timnas Indonesia menuju panggung spektakuler Piala Dunia 2026 semakin dekat. Saat ini, seluruh anak asuh pelatih Patrick Kluivert itu sudah tiba di Arab Saudi untuk melawan tim tuan rumah. Bertempat di King Abdullah Sports City Stadium, Timnas Indonesia akan berlaga melawan Arab Saudi besok Kamis 9 Oktober 2025. Laga pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini sangat penting untuk memantapkan langkah timnas. Lewat sinyal yang muncul dalam kartu tarot yang dibacanya, Denny Darko yakin Timnas Indonesia akan menang melawan Arab Saudi. Syaratnya, tidak boleh memiliki rasa percaya diri berlebihan. Juga tidak boleh terprovokasi lawan agar mampu menjaga ritme permainan yang baik. Lantas seperti apa dukungan supporter Indonesia? Bagaimana dengan dukungan para selebriti? Benarkah bahkan Gus Miftah yang sedang berada di Tanah Suci juga langsung berdoa untuk kemenangan timnas? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Sejarah sedang dijalankan. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dalam pertandingan babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertempat di King Abdullah Sports City Stadium, Timnas Indonesia memiliki peluang menang. Lewat teropong kartu tarot yang dibaca Denny Darko, peluang kemenangan sangat besar, namun ada sejumlah syarat yang harus dijalani para pemain timnas. Salah satu syarat itu adalah kepercayaan diri yang tidak boleh berlebihan. Ada satu stigma atau bukan stigma ya, lebih ke satu kepercayaan diri terhadap hal yang pernah terjadi yang jika ini disalahartikan atau membuat terlalu over percaya diri malah akan berakibat buruk. Jadi timnas Indonesia ini kemungkinannya sebenarnya menang. Saya yakin ini menang lawan Arab. Tapi kepercayaan diri yang berlebih ini membuat nanti malah ini akan draw. Dan kemungkinan malah jadi kalah dan Arab Saudi akan menang tipis. Maka sejatinya kepercayaan diri itu perlu. Tapi kepercayaan diri yang terlalu berlebihan ini yang akan berbahaya. Maka kesebelasan Indonesia punya beberapa waktu ke depan untuk cukup mengadopsi percaya diri yang pas dan tidak berlebih. Karena kalau berlebih, ingat, ini malah akan berakibat kekalahan. Dengan materi pemain yang matang bermain di klub-klub dunia, Timnas pantas percaya diri, tapi percaya diri yang pas. Denny Darko juga mewanti-wanti agar tidak mudah terjebak provokasi lawan. Atur strategi dengan baik, jangan sampai dikendalikan oleh gaya bermain timnas Arab Saudi. Jika itu bisa dilakukan, syarat kedua untuk menang sudah terpenuhi. Saya pikir kalau dari kematangan sudah.
secara skill sebenarnya sudah cukup bagus, tapi ini loh, untuk bisa meredam emosi, terutama saat diprovokasi atau ternyata permainan Arab Saudi ini menekan, dan mencoba untuk berpikir 2-3 kali lebih sabar, karena nggak semua kalau kita bilang itu kesempatan serangan itu bisa dieksekusi. Maka akan lebih baik jika nanti ternyata ada serangan, bisa mundur dulu, disusun lebih rapi lagi baru menyerang. Karena kemenangannya ini sebenarnya terjadi bukan karena serangan yang bertubi-tubi, tetapi dari tipikal serangan yang dibangun sejak awal dan dari lini pertahanan kita yang akan maju dan bisa mengegolkan itu. Nanti kalian akan lihat. Sebagai sebuah tim, kekompakan dalam mengatur irama permainan juga sangat penting. Dan kewenangan mengatur tempo dan gaya bermain ada pada pelatih. Jadi sudah semestinya para pemain mengikuti setiap instruksi Patrick Kluivert. Sebagai pelatih dengan gaya sepak bola barat, Patrick Kluivert juga bukan tipe yang otoriter, melainkan sangat mendengarkan saran dari para pemain. Lebih mendengarkan instruksi dari Patrick Kluivert di sini, dan juga karena pelatihnya ini kan pelatih dengan metode berlatih ala dunia barat ya, yang mereka mau dia ini pelatih ya mereka ini, dan terutama Patrick Kluivert ini mau mendengarkan masukan dari pemainnya. Nah, rupanya sudah mulai ada satu istilahnya kalau kita bilang itu mengerti bahwa cara yang berbeda ini ternyata juga bisa menghasilkan hasil yang baik. Menjalankan instruksi pelatih memang menjadi kesemestian bagi para pemain. Apalagi sebagai pelatih, Patrick Kluivert sudah sangat memahami cara menaklukkan tim lawan. Data-data lengkap tentang kelemahan dan keunggulan Arab Saudi sudah pasti ada di tangan pelatih. Fakta itulah yang membuat Patrick Kluivert harus didengarkan. Dia sekarang lebih banyak mencoba untuk mengatur strategi kedepannya akan seperti apa dan fokus kepada apa yang bisa dilakukan, instead of dia mencoba untuk mengalahkan citra Sintayong yang memang luar biasa di mata pencinta bola di Indonesia. Saya kira ya mengikuti apa yang menjadi instruksi dari Patrick Kluivert, karena dia nanti yang akan memiliki helikopter view, mengetahui, dan juga kalau menurut boleh saya lihat di sini itu memiliki satu data statistik yang akan bisa menentukan permainan ini nanti akan tetap mengikuti alur yang sama atau tiba-tiba harus dirubah mengikuti apa yang dilakukan oleh lawan. Karena bola ini kan tentang apakah kita harus bertahan atau mengikuti tarian mereka, atau kita harus menyuruh mereka untuk mengikuti tarian kita. Nah, ini semua akan diatur, dirijennya ini adalah Patrick Kluivert, dan semuanya ini harus mendengarkan. Kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi sepertinya tidak terlampau sulit. Tapi berbeda dengan lawan Irak yang pertandingannya akan digelar pada 12 Oktober 2025 nanti. Kartu tarot yang ditelisik Denny Darko memberi sinyal ada kemenangan, tapi agak berat untuk diupayakan. Hal itu terutama terjadi karena Irak memiliki gaya permainan yang sama sekali baru dan sulit dibaca. Irak ini sesuatu yang akan berbeda ya, dan kalau menurut saya mengartikan kartu ini dengan mindset pemain kita ini harus benar-benar berbeda. Dia ini nggak boleh, jadi kita harus bisa mengerti sekali pemikiran pemain Irak, karena mereka ini akan bermain dengan satu pola permainan yang akan sangat baru, berbeda dengan permainan mereka yang sebelumnya. Sepertinya pemain Irak ini nanti akan melakukan sesuatu yang akan sulit untuk dibaca, dan ini perlu benar-benar, kalau saya kira itu perubahan di lapangan sifatnya akan sangat drastis, dan itu harus segera diadopsi. Ya, Irak saya pikir lebih kuat ya, dan kemungkinan untuk terjadi hal yang tidak diinginkan ini lebih besar di Irak. Jadi kalau seandainya kita sudah merencanakan sesuatu, banyak terjadinya sesuai rencana itu lebih di Arab. Tapi kalau Irak ini ditakutkan akan terjadi sesuatu yang di luar apa yang jadi analisa kita. Menang ada, minimal seri. Tapi yang Irak ini itu tadi yang saya takutkan, bisa sangat mungkin terjadi hal-hal yang di luar dugaan, dan akhirnya ya tadi itu membuat kita akan kalah, dan kalahnya ini akan lumayan telak, nggak tipis. Lalu seperti apa dukungan para selebriti untuk kemenangan timnas Indonesia? Jangan lupa saksikan Was Was
setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi memang bukan sekadar harapan, tapi sudah keharusan. Dengan kemenangan itu, termasuk saat melawan Irak 2 hari kemudian, akan mengantar timnas menapaki panggung besar Piala Dunia. Dukungan untuk timnas juga terus mengalir, termasuk dari para selebriti. Menurut Ibnu Jamil yang memang penggila bola, laga Indonesia lawan Arab Saudi akan sangat menarik. Pertandingan diprediksi berjalan alot, karena kedua tim sama-sama ngotot untuk menang. Tapi Ibnu yakin Indonesia memiliki peluang menang lebih besar. Pemain kita udah banyak yang bagus, akan percuma kalau strateginya nggak bagus. Gitu. Kita udah punya tim kepelatihan dari Belanda, akan percuma juga kalau nanti salah merespon lawannya. Semuanya tuh banyak faktor yang bisa mempengaruhi jalannya sebuah pertandingan. Apalagi ini pertandingan bermain di Arab, gitu kan. Banyak faktor juga, ada faktor non teknis yang mungkin akan jadi gangguan. Tapi kalau gue sih berharap timnas kita nggak usah mikirin faktor non teknis seperti itu, masalah wasit, masalah lapangan, fokus bermain 90 menit. Kalau harus bisa unggul dalam segala sektor, harusnya seperti itu, dan bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jangan sampai dibuang-buang peluang-peluang yang udah dibuat, yang punya udah create changes yang bagus, tapi malah disia-siakan. Keyakinan Ibnu Jamil bahwa timnas Indonesia punya peluang besar untuk mengalahkan Arab Saudi, sebab saat ini para pemain timnas Indonesia sudah punya kelas tersendiri. Walaupun Arab Saudi juga bukan tim buruk, tapi peluang menang tetap terbuka. Saya melihat memang tim ini peluang ada meskipun kecil, tapi yang pengen gue lihat adalah fighting spirit. 90 menit plus ini harus digunakan semaksimal mungkin. Yang jelas Arab akan jauh lebih banyak diuntungkan kalau di atas kertas ya, dari sisi tuan rumah, sisi sejarah mereka cukup punya pengalaman juga untuk melaju ke Piala Dunia. Sama seperti melawan Arab Saudi, peluang timnas Indonesia untuk menang juga cukup besar saat melawan timnas Irak. Berbekal materi pemain timnas yang bagus, bukan tidak mungkin Irak justru dibuat repot. Tapi memang timnas Irak juga punya materi yang bagus, termasuk postur tubuh pemainnya yang sangat kuat. Irak itu punya postur badan yang cukup, dan tipe permainannya cukup mengandalkan body kontak yang cukup keras. Tapi kan kita juga, pemain kita bukan tidak punya pengalaman akan hal itu, mereka punya pengalaman juga. Balik lagi, memang kondisi pemain di klub jago, di timnas ini akan jadi sesuatu yang berbeda juga nih. Jangan sampai nanti pada bilangnya itu Jay Itzes di klubnya oke, kok di sini enggak, kesalahan apa? Tidak hanya Ibnu Jamil yang optimis, timnas Indonesia menang dan lolos ke Piala Dunia. Harapan yang sama juga disampaikan Christian Gonzalez, mantan pemain timnas Indonesia, yang percaya kemenangan bukan hal yang mustahil. Sejumlah selebriti seperti Abizar Al-Ghifari juga percaya kemenangan ada di depan mata. Semoga tetap kedepannya permainan tetap meningkat, semakin baik semuanya, semakin benar-benar adaptasi sama permainan lah semuanya. Semakin memberikan yang terbaik ya, insya Allah. Ya, apa yang udah dijalanin udah membanggakan, semoga kedepannya terus membanggakan. Lolos Piala Dunia itu udah paling membanggakan. Mudah-mudahan perjuangan kita di sini, insya Allah malam ini dapat yang terbaik Indonesia. Seluruh pecinta sepak bola hingga para selebriti optimis timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Lantas benarkah Gus Miftah pun optimis? Seperti apa suasana saat Gus Miftah langsung memanjatkan doa-doa kemenangan saat berada di Tanah Suci Mekah? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was.
Tidak hanya para pecinta sepak bola yang berharap timnas Indonesia mengantongi kemenangan demi kemenangan sebagai tiket masuk Piala Dunia. Ulama sekelas Gus Miftah juga langsung memanjatkan doa kemenangan saat sedang berada di Tanah Suci. Pemandangan menakjubkan terjadi saat Gus Miftah berdoa, sebab di kejauhan terlihat Ka'bah dan orang-orang yang sedang beribadah. Allahumma timnas Indonesia versus Arab Saudi menang untuk Indonesia. Timnas Indonesia versus Irak menang untuk Indonesia. Indonesia lolos Piala Dunia. Amin Allahumma amin. Besok malam, doa dan harapan mengiringi pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Semua memiliki keinginan yang sama, melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka semogalah semua doa-doa yang dipanjatkan bisa menjadi bekal kemenangan timnas. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.